dari 8 input atau 2 pangkat 3 input. Di sini ada memiliki 3 buah output I1 dan I2. Ini dalam bentuknya itu adalah POS, bilangan desimal, yaitu dari angka 0 sampai 9 di 10 digit angka desimal. Di sini di encode, nanti kita masukkan bentuknya seperti ini. Desimal input dari 0 sampai 9, kemudian kita susun ini BCD outputnya. BCD outputnya di mana 0 itu kalau kita buat menjadi 4 bit, maka menjadi 0, 0, 0, 0. Kemudian untuk 1 berarti menjadi 0, 0, 0, 1, 1, berapa 0, 1, 1. Kalau 4, 0, 1, 0, 0 sampai 9, 1, 0, 0, 1. Ini dalam bentuk blok diagram desimal BCD encodernya. Ini tabel kebenarannya, dan ini adalah bentuk desimal to BCD-nya. Tapi kalau di sini konsepnya hampir tidak sesuai dengan ini ya. Ini berbeda jenisnya. Kalau ini kan kalau konsep decoder itu, kalau konsep encoder itu adalah inputnya 2 pangkat n, outputnya adalah n. Kalau di sini karena desimal 0 sampai 9 bitnya. Ini untuk rangkaian desimal ke encoder BCD. Jadi ada 1 sampai 9 input, kemudian ini LSB dan ini MSB-nya. Most significant bit dan least significant bitnya, atau bit paling kecil dan ini bit paling besarnya. Kalau dilihat bentuknya seperti ini. Jadi pada gerbang 1, gerbang OR yang pertama itu memiliki 1, 2, 3, 4, 5 input. Ini input dan paling rendah itu ada gerbang paling bawah. Ini contoh IC yaitu menggunakan IC 4 atau 10 input menjadi 4 output. Kalau dilihat, ini adalah tabel kebenaran dari IC 7417. Ini H itu high voltage. Kemudian bagian bawahnya ini adalah tabel kebenarannya, di mana X itu adalah dalam kondisi don't care. Kemudian kalau L itu adalah low voltage level dan H itu yang high-nya. Seperti ini tabel kebenaran untuk IC 74147. Ini tabel kebenaran untuk encoder 8/3, di mana ada ideal indikator, di mana ideal indikator itu tidak ada input yang bernilai 1. Jadi input yang di sini ini bernilai 0 semua. Kemudian kalau untuk priority encoder itu bentuknya seperti ini. Kalau secara definisi, priority encoder itu adalah rangkaian encoder yang memiliki fungsi prioritas. Dalam artian, jika di waktu yang sama ada 1 atau ada 2 atau lebih input yang bernilai 1, maka outputnya itu hanya akan menghasilkan keluaran sesuai dengan nilai input terbanyak atau dengan input yang memiliki prioritas tertinggi. Gitu. Kemudian ada bentuk kondisi X. Ya, kondisi X ini sama seperti yang sebelumnya, di mana X ini adalah don't care. Kalau secara definisi, don't care itu adalah don't care itu bisa memiliki nilai 0 atau 1. Ketika nilainya 0 atau 1, namun hasilnya pun tidak akan berubah, akan tetap sama. Makanya disebut dengan kondisi don't care.
perbandingan priority encoder dengan encoder 8 ke 3. Kalau misalkan pada priority encoder itu yang input ke-7 yang pada gambar di sini I7 yang ini memiliki prioritas utama. Kemudian ketika dibuat prioritas tertingginya yaitu adalah H7 atau input ke-7 dan paling rendah adalah H0 di sini. Namun kalau pada encoder yang biasa itu bentuknya seperti ini. Dia tidak memiliki prioritas seperti bentuk encoder yang atas ini. Kemudian ini bentuk priority encoder, blok diagramnya seperti ini kurang lebih. Ada inputan di mana ada I0 sampai I7, mulai dari I0, ini I7. Kemudian ini adalah contoh pinnya. Kemudian di sini ada H1, H0, H1, H2 sampai H7. Nah, di sini masuk ke binary encoder yang tadi disebutkan, dan binary encoder inputnya sama 0 sampai 7 dan outputnya adalah 3 output di sini, ya 0, 1 dan 2. Jadi kalau implementasi encoder 4 ke 2 dengan indikatornya adalah V-nya. Jadi memiliki 4 buah input, yaitu input 0, input 1, input 2, dan input 3. Dikombinasikan dari input ini ada gerbang NOT, AND, dan OR-nya. Di mana ada outputnya S0, S1, dan V-nya sebagai indikatornya. Nah, di sini untuk inputnya, kita buat tabel kebenarannya seperti ini. Untuk input 0 sampai 3, jadi ada 0, 1, 0, 0, 0, kemudian 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Ini tabel inputan untuk encodernya. Kemudian, ini adalah outputnya. Ada S1, S0, dan V-nya. Nah, pada kondisi 0 ini yang tadi adalah kondisi ideal tadi. Jadi semuanya adalah 0 dan output 0. Kemudian di sini kalau kita inputkan 1 pada input 0, maka di sini ada 1 V-nya. Kalau kita lihat di sini, kita masukkan saja sini 1, sini 0, sini 0, sini 0. Ini kita masukkan ke dalam gerbang OR yang di sini. Maka diperoleh hasilnya adalah 1. Kemudian untuk yang selanjutnya, pada input 1 nilainya 1 dan nilainya 0. Berarti di sini 0, ini 1, ini 0, ini 0. Kita lihat bagian pada outputnya masing-masing. Maka diperoleh S1-nya adalah 0, S0-nya adalah S1-nya adalah 0, S0-nya adalah 1, dan V-nya adalah 1. Kemudian untuk yang ketiga, kita ganti. Yang input 0 adalah 0, input 1 adalah 0, input 2-nya yang bernilai 1. Di sini input 3-nya adalah 0. Sini diperoleh nilai inputnya adalah S1-nya sama dengan 1, S0-nya 1, dan V-nya adalah 1. Dan terakhir, untuk yang ini, input 0-nya adalah 0, input 1-nya adalah 0, input 2 itu nilainya 0, dan input 3-nya baru kita berikan nilai 1. Maka diperoleh seluruh hasilnya adalah 1. Seperti ini. Ini implementasi dari encoder 4 ke 2. Aplikasi dari sebuah encoder ini bisa diperhatikan. Encoder itu bisa digunakan pada sistem monitoring. Jadi ketika ada sistem monitoring untuk memonitor sebuah mesin,
atau beberapa mesin, ini bisa menggunakan sistem encoder di sini. Nah, misalkan di sini ada mesin 1, ini mesin 2, dan sampai ke N. Nah, keseluruhan mesin ini, dari mesin 1 sampai N, itu dihubungkan ke dalam sebuah encodernya. Kemudian, dari encoder ini, nanti akan masuk ke dalam sebuah pengendali. Nah, sini baru terlihat, baru dilakukan actionnya atau tindakan, di mana kita bisa mendeteksi mesin mana yang mengalami kendala atau yang mengalami masalah. Kan sama seperti ya kalau kita bandingkan sebagai konsep sebuah encoder, kalau ini adalah kita asumsikan inputnya 2 pangkat N, ini masuk berarti hanya ada N-nya saja, sehingga ini bisa kita kendalikan. Kita bisa mengendalikan banyak mesin menggunakan satu buah pengendali dengan sistem encoder di sini. Seperti itu. Ini untuk sistem monitoring unit. Biasanya kalau untuk industri pun ya ada yang menggunakan ini. Di industri manufaktur pun untuk pengecekan mesin biasanya menggunakan sistem yang seperti ini. Jadi ketika ada mesin yang rusak atau ada mesin yang bermasalah, biasanya ada sebuah sensor, baik itu berupa indikatornya berupa alarm atau sebuah lampu, itu sebagai indikasi ketika ada sebuah mesin yang bermasalah. Nah, dengan konsep ini, jadi kita bisa menghemat alat pengendali. Dalam artian, semua mesin bisa diintegrasikan menggunakan satu kendali. Bayangkan kalau misalkan bagian encoder ini dihilangkan, ketika ini tidak ada, berarti kan satu mesin, satu pengendali, mesin satu pengendali, mesin 2 satu pengendali, dan sampai seterusnya. Itu kan akan sangat banyak sekali kontrolernya. Seperti kita mengecek secara manual saja kalau seperti itu. Oleh karena itu digunakanlah sebuah bagian encoder di sini. Jadi untuk mengendalikan semua mesin menggunakan satu pengendali. Ini contoh untuk coding model SIM ya. Ini bisa kita praktikkan nanti. Selanjutnya masuk ke komparator. Komparator ini seperti rangkaian pembanding. Kalau pada sebuah penguat atau pada sebuah op-amp, komparator itu kan untuk membandingkan tegangan. Yang mana tegangan yang lebih besar, maka dia akan jadi sebagai outputnya. Nah, pada konsep di sini pun kurang lebih sama. Jadi ketika ada bit yang memiliki nilai paling besar, maka bit itulah yang berfungsi sebagai outputnya. Contoh di sini ada input XI dan YI. Ini sebagai inputnya. Dan ini adalah 3 outputnya. Di mana 3 output ini adalah menyatakan kondisi dari XI dan YI. Pada output yang pertama, ini output ketika nilai X-nya lebih besar daripada Y-nya. Kemudian output yang kedua akan muncul ketika nilai X itu sama dengan Y, dan output yang ketiga akan muncul ketika nilai X lebih kecil daripada Y. Contoh, ketika kita masukkan di sini adalah 0 dan 0, maka masuk ke sebuah komparator, berarti kan hasilnya sama, maka yang keluar adalah ini. X sama dengan Y kan bernilai 1. Kemudian ketika nilai X-nya 1, Y-nya 0, masuk ke sebuah komparator, berarti yang keluar adalah bagian ini. Ini yang bernilai 1, ini nilainya 0, ini nilainya 0. Selanjutnya, ketika nilainya di sini adalah 0, ini nilainya adalah 1, maka yang ini nilainya 0, ini 0, ini yang bernilai 1. Dan ketika yang nilainya 1, ini 1, maka ini 0, ini 1, ini 1, dan ini nilainya adalah 0.
Ini tabel kebenaran, di sampingnya tabel kebenaran dari komparator dengan dua buah input. Kurang lebih bisa dilihat seperti ini. Ini contoh rangkaian komparator menggunakan NOT, kemudian XNOR, dan AND. Ini contoh komparator 2 input 2 bit dengan tabel kebenarannya. Jadi ada inputannya itu ada input A dan input B. Di mana A-nya itu ada A1 dan A2, B-nya pun sama, ada B1 dan B2. Dan ini adalah pengkondisiannya. Output ketika A lebih besar dari B, output ketika nilai A sama dengan B, dan output ketika A lebih kecil dari B. Bisa kita lihat tabel kebenarannya di sini. Ketika A1-nya adalah 0, A2-nya 0, B1-nya 0, B2 0, maka output yang muncul adalah pada bagian ini. Karena semuanya 0, ini yang kita tulis nilainya 1. Ini 1, ini 0, dan ini 0. Kemudian, kalau misalkan di sini kita tuliskan ini 0, ini 0, ini 0, dan ini 1. Berarti nilai B lebih besar daripada A. Ketika nilai kondisi seperti itu, maka di sini 0, di sini 0, 0, dan ini yang bernilai 1. Selanjutnya, ketika di sini A1-nya adalah dia masih 0, sini 0, ini 1, ini 0. Berarti yang ini pun sama. Ini nilainya 1, ini 0, ini 0, dan seterusnya. Seperti itu. Ini contoh bentuk komparatornya. Dari tabel kebenaran yang di samping ini, penjelasan tabel kebenaran ini, didapatkan persamaan bagi beberapa output, yaitu seperti ini. Di mana L adalah negasi dari A1, B1, ditambah negasi A1, negasi A2, B2, dan ditambah negasi A2, B1, B2. Kemudian untuk bagian G-nya, atau yang kondisi ketika A lebih besar daripada B, A1 dengan A1 negasi B1 ditambah A1, A2 negasi B2, kemudian A2 negasi B1, B2. Kemudian ini untuk yang kayaknya seperti ini. Ini deklarasi atau diperoleh persamaan untuk dari tabel kebenaran di sini. Kalau dibuat rangkaiannya, bisa dilihat bentuknya seperti ini. Ini adalah inputannya. Ada 4 inputan. Ini bisa kita buat. Ini adalah kondisi A1, A2, ini B1, ini B2. Kemudian masuk ke sebuah ICN. Ini untuk IC 7408 yang memiliki 2 kaki. Kalau ini 7421 itu untuk N yang memiliki 3 kaki. Seperti ini bentuknya. Ini masuk ke N2. Ini masuk ke OR. Ini masuk ke OR. Masing-masing 7432. Selanjutnya masuk lagi ke IC 7432. Masuk ke IC OR lagi. Ini bentuk rangkaian logika untuk bagian yang di sini. Nah, oke. Ini adalah contoh dari model SIM komparatornya. Kurang lebih untuk teori dari encoder dan komparator seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan?
Kalau tidak